Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bearish. Oke, seperti Bitcoin dan beberapa koin hari ini koreksi nih ya. Hari ini Bitcoinnya turunnya lumayan di angka 2%-an, tapi saat ini masih di area support dia di angka 65.000 dan resistennya itu di angka 71.000 dolar. Jadi masih kuat lah ya. Kalau misalkan kita lihat minggu ini sih lebih oke dibandingkan minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, dan beberapa koin serta meme coin juga meskipun koreksi tapi masih lumayan gitu ya, koreksi nggak terlalu dalam dan tren dia masih oke banget sebelum masuki fase bulan selanjutnya. Oke, untuk mendapatkan iPhone 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan banyak lagi, kalian bisa dapatkan, cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% atau tanpa biaya. Di saat market lagi bearish aja, di Bitget ada yang naik hingga puluhan, ratusan, bahkan hingga ribuan persen pemompanya. Wow, gila banget. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru itu ada di Bitget semua gitu ya. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Oke, kalau kita lihat pergerakan Bitcoin menggunakan time frame harian, ini kita bisa lihat ya, bahwa saat ini apakah ini kemunduran atau penurunan yang tidak terduga. Kita lihat bahwa koreksi yang cukup lumayan hari ini 2% di angka 65.000 dolar. Jadi Bitcoin harus terus bertahan di atas 65.000 dolar di angka ini, atau setidaknya menahan 65.000 dolar sebagai area support jika terjadi penurunan yang tidak terduga. Kalau misalkan di bawah 65.000, kemungkinan masih bakal turun sampai ke 60.000 dolar. Tapi kalau misalkan dia kuat di area support 65.000, kemudian terjadi pembalikan lagi misalkan di angka 66, 67, berarti saat ini fix valid 65.000 dolar adalah angka support saat ini sebelum ke 71.000 dolar. Nah, jadi kalau kita lihat pergerakan harga Bitcoin menggunakan time frame mingguan, ini setelah halving yang ketiga ya di tahun 2020, ini adalah garis panjang ini pas terjadinya pelaksanaan halving. Kemudian ini yang keempat, halving yang keempat di tahun 2024 pas terjadinya pelaksanaan halving. Dan hampir dikategorikan bahwa chartnya itu mirip banget dari halving yang kedua di tahun 2016 pun itu mirip banget. Jadi setelah terlaksananya halving Bitcoin, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi dalam beberapa bulan atau beberapa pekan ke depan ya. Dan saat ini di tahun 2024 bahwa Bitcoin mengalami hal yang sama seperti di tahun 2020, bahwa Bitcoin mengalami konsolidasi atau sideways yang memakan waktu dalam beberapa bulan ke depan setelah halving. Jadi kita lihat bahwa ini kalau misalkan ngelihat chart di tahun 2020 itu setelah pelaksanaan halving, maka sideways ini bakal berakhir dipredisikan di bulan September ya 2024 ini. Jadi sebelum memasuki fase yang kotak warna hijau ini, dan ini juga bakal terjadi di tahun 2024 bahwa puncak bull market itu bisa terjadi di tahun 2025 mendatang. Kalian bisa lihat aja nih ya chartnya, dia dari tahun 2016 halving yang kedua, kemudian 2020 halving ketiga, dan halving yang keempat menggunakan time frame bulanan. Kalian bisa lihat chartnya itu mirip banget. Ini sejarah yang mengatakan ya, makanya saya selalu bilang momen buy the dip adalah yang tepat sebelum di tahun 2025 gitu ya. Jadi berapapun kalian entry harga Bitcoin, kayaknya oke-oke aja nih kalau kita lihat chartnya di tahun 2025 mendatang. Karena ini 2016, jadi setelah pelaksanaan halving itu puncak tertinggi antara 508 sampai dengan 550 hari ke depan ya setelah halving. Itu berturut dari 2016, 2020, dan saat ini 2024. Ya sama banget chartnya, mirip banget. Dari pergerakan harga menggunakan time frame bulan aja, ya kayaknya ngaceng terus ini ya. Nah, wow, ini menarik banget ya. Setelah Ethereum ETF Spot resmi diluncurkan, resmi dibuka perdagangannya di Amerika Serikat. Bayangkan, dalam satu hari terakhir, wow, atau dalam waktu 24 jam atau hari pertama setelah dibuka perdagangan spot dari Ethereum tersebut, itu tembus lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Wow, kan saya bilang apa? Dampak dari ETF spot itu luar biasa banget nih. Kita lihat nih, apakah si Ethereum bakal mencapai dengan tingkat tertingginya lagi di tahun 2024 ini setelah terjadinya Ethereum ETF spot ini. Dan tidak hanya dari Ethereum, tapi beberapa altcoin atau meme coin yang lahir di jaringan blockchain Ethereum kayaknya siap-siap juga ini ya. Nah,
Tidak hanya itu, perusahaan raksasa Tesla milik Elon Musk, nah dia mengungkapkan bahwa tidak satu pun, kata dia, dari aset mereka sekitar 640 jutaan dolar dalam bentuk Bitcoin yang mereka terjual pada kuartal kedua tahun 2024. Jadi tidak ada satupun yang dijual Bitcoinnya. Perusahaan Tesla masih menahan dari Bitcoin. Mungkin ya kayaknya sih tahun 2025 nih, mungkin cicil-cicilan nanti ketika harga Bitcoin tembus di angka 150.000 dolar mungkin. Kita lihat aja nih. Yes, ini ada hal menarik ya. Setelah Joe Biden digantikan oleh Kamala Harris, nah ini calon kandidat presiden juga. Kita lihat bahwa konferensi Bitcoin yang bakal terlaksana pada tanggal 25 hingga tanggal 27 Juli ini saat ini sedang mengalami pembicaraan. CEO-nya si David Bailey katanya dengan melakukan kampanye Kamala Harris agar dia dapat berbicara di acara tersebut. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam acara konferensi Bitcoin tersebut itu bakal dihadiri juga oleh Donald Trump, kemudian Robert Kennedy Jr., kemudian Michael Saylor, ada banyak beberapa yang pro terhadap Bitcoin bakal dihadirkan di acara tersebut. Bahkan salah satunya dari Kamala Harris juga katanya bakal diundang ke sana nih. Apakah bakal hadir? Kita lihat aja nih. Yes, raksasa perusahaan dengan aset 1,6 triliun dolar, Franklin Templeton, mengatakan bahwa Bitcoin layer kedua memiliki potensi untuk membuka kasus penggunaan dan peluang baru untuk Bitcoin. Nah, bahkan arus masuk dari ETF spot Amerika Serikat untuk Bitcoin aja selama 7 minggu terakhir, bahkan ini tertinggi dalam 7 minggu terakhir dilaksana pada hari kemarin, yang mana ada well yang kembali dengan melakukan entry hingga 530 juta dolar. Wow. Ya, selanjutnya datang dari PP. Oke, kita lihat pergerakan dari harga PP. Kayaknya masih oke banget. Masih tertahan di angka 0,19, 0,18 atau tertingginya 0,2 rupiah ya. Di minggu ini itu terjadi 0,2 rupiah. Jadi kalau buat main hit and run atau main scalping buat PP ya masih potensial banget. Apalagi setelah Ethereum ETF spot resmi disetujui dan dia adalah salah satu meme coin yang lahir di jaringan blockchain Ethereum ya. Saya bilang katakan ya siap-siap aja sepertinya. Buat Dogecoin, Shiba Inu juga beberapa meme coin legend ini belum terjadi pemopan yang tertingginya. Dan kita lihat beberapa analis memprediksi bahwa ada beberapa sentuhan menarik ketika harga PP sudah mencapai tertinggi kalau nggak salah itu di bulan Maret dan di bulan Mei ya. Udah berapa kali gitu ya PP. Bahkan sempat sentuh di angka 0,28 atau 0,27 rupiahan lah ya, kurang lebih seperti itu. Dan trennya bahwa analis juga memprediksi bahwa PP itu bisa sentuh di angka 0,56 rupiah atau 0,6 rupiahan. Wow, berarti kurang lebih 2 hingga 3 kali lipat dari harga hari ini mungkin ketika fase bull market itu dimulai. Apalagi kalau harga Bitcoin udah tembus 80.000, 90.000 dolar. Waduh, kayaknya nggak buat meme coin karena begini. Bitcoinnya baru naik 1%, kalau meme coin udah naiknya 10%, 15%. Lihat aja si PP, Bong, Floki, Dogwhip-Head, dan Mairo, banyak banget beberapa meme coin yang sepertinya pembalikan arah itu cepat banget ya. Beberapa analis juga memprediksi bahwa beberapa meme coin menjadi hype tertinggi untuk puncak di tahun 2025 mendatang. Karena hampir rata-rata saat ini meme coin itu lebih kuat ya, terutama yang lahir dari beberapa blockchain yang bagus-bagus gitu ya, seperti Ethereum, Solana lagi naik down banget ya. Beberapa meme coinnya itu keren-keren banget pemompanya dan banyak banget beberapa meme coin yang pernah saya bahas dari blockchain Solana itu gila ngacengnya luar biasa banget gitu ya. Dan pertanyaannya, mampukah ya PP Turbo atau Bong yang ke angka 0,01 dolaran? Jadi kalau kita lihat pergerakan harga di masing-masing meme coin tersebut, kalau 0,01 dolar kayaknya masih agak berat. 0,01 dolar itu berarti kurang lebih 160 rupiah lah ya, kurang lebih ya, karena 0,01 dolar. Jadi kalau PP saya nggak muluk-muluk lah ya, cukup stand dia di angka 1 rupiahan atau 0,8 atau di 1 rupiah deh ya, sama seperti Terra Classic, kemudian Floki, atau di angka setway-nya di angka 1 hingga 5 rupiahan. Wah, kayaknya udah kencang banget ya buat PP ini, karena tidak ada yang tidak mungkin di dalam dunia cryptocurrency. Bayangkan PP tadi sudah melakukan, pokoknya di tahun ini aja dia melakukan kill 2.0 buat PP. Bayangkan, wow. Bahkan kita lihat bahwa harga meme coin PP ini di tengah lonjakan minat terbuka sebesar 75%. Ini wah, kayaknya menarik banget beberapa perhatian analis tentang meme coin dari PP ini.
Wah, bayangkan kalau kita lihat kelihat pergerakan dari PP ketika ada yang melakukan masuk sampai dengan 83 juta dolar hingga 146 juta dolar, kemungkinan naik PP dalam beberapa bulan ke depan bisa sentuh di angka 75% kenaikannya. Nah, kalau 75% berarti udah muka ATH lagi karena ATH itu di angka 0,27 atau 0,28 rupiah ya. Jadi potensi untuk PP kedepannya masih kelihatan banget. Semoga saja holder PP saya doakan bisa menjadi hal-hal yang terbaik gitu ya di tahun 2024 atau di tahun 2025 mendatang. Semoga impian kalian apa yang terbaik semoga bisa tercapai gara-gara kenaikan lonjakan dari si PP ini. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua yang disclaimer dan Dior. Kenapa? Karena di keuangan kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.